Dia Jurnal Sidak Nusantara dengan Bapak siapa yang tengah? Yunaha. Pak Junaha yang paling Manajemen ujung. Ketua Panwaslu Kecamatan Kaliwungu. Iya, dengan Pak Komandan. Kapolsek Kaliwungu. Ya, nama yang lengkap Pak. Pak Haji Nur Cahyo, Kapolsek Kaliwungu. Oh iya, dalam proses rekapitulasi di hari ini, di hari Minggu 18 Februari 2024 ini tingkat kecamatan bagaimana ini Pak Juna? Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum pemilu tahun 2024 di tingkat Kecamatan Kaliwungu Kudus, yang digelar oleh Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Kaliwungu Kudus, menggelar di Gedung MWCNU Kaliwungu Kudus. Minggu, tanggal 18 Februari tahun 2024. Satria Agus Himawan Camat Kaliwungu mengatakan, dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024 dilaksanakan dengan teliti dan hati-hati sehingga hasilnya bisa diterima semua pihak. Lebih lanjut Satria Camat Kaliwungu menambahkan, bahwa dalam penulisan angka sebaiknya jelas, sebab ada angka-angka tertentu yang bisa membuat beberapa interpretasi. Sehingga perlu adanya ketelitian dan kerjasama dalam melaksanakan rekapitulasi tersebut. Sementara itu, anggota Kesekretariatan PPK Kecamatan Kaliwungu Zunaha mengatakan, bahwa proses pemilu tahun 2024 secara keseluruhan berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif. Dirinya mengakui kalau perpindahan gudang logistik atau kotak suara yang semula di kantor Kecamatan Kaliwungu agar dipindahkan di gedung MWCNU Kaliwungu, atas dasar saran dan masukan dari Panwascam dan KPU Kudus. Di samping itu juga mengingat ini musim penghujan, dan yang kedua kegiatan pelayanan di kantor Kecamatan Kaliwungu juga banyak, takutnya agak terganggu dengan adanya aktivitas di proses rekapitulasi penghitungan suara pemilu ini. Terkait partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024 sekecamatan Kaliwungu yang datang ke TPS yang ada di wilayah Kecamatan Kaliwungu pada pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024 kemarin kurang lebih ada 80% lebih yang datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Ditanya mengenai antisipasi jika terjadi kendala mengenai mati lampu, dirinya telah mempersiapkan dengan kerjasama dengan pihak PLN, jika dimungkinkan antisipasi yang lain juga dipersiapkan genset. Ngadimin Ketua Pengawas Pemilu Kecamatan Panwascam Kaliwungu mengatakan, secara keseluruhan proses pemilu 2024 di wilayah Kecamatan Kaliwungu tidak ada pelanggaran baik secara hukum maupun secara administrasi. Sementara itu, Hadi Nur Cahyo Kapolsek Kaliwungu mengatakan, bahwa proses pemilu 2024 secara keseluruhan di wilayah Kecamatan Kaliwungu berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Sehingga mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan bagi kita semua. Dan yang kedua, yaitu karena di kecamatan itu banyak kegiatan, sehingga rekap nanti kalau di kecamatan itu mengganggu kegiatan-kegiatan lain, maka yang dipindahlah di sini. Dari dua hal alasan itulah sehingga dipindah di sini. Terima kasih. Istilah Bawaslu itu adalah ketua, Iya, Ketua Panwaslu Kecamatan. Ya. Saya pertama kali mengamini apa yang dikatakan oleh Pak Junaha selaku Kepala Sekretariat PPK Kecamatan Kaliwungu. Iya. Relokasi tempat ini dengan berbagai banyak pertimbangan dan melalui persetujuan antara dulu hadir juga Pak Camat, Ketua KPU Kabupaten Kudus Mas Faisal, juga ada Bawaslu saya sendiri. Karena dengan pertimbangan tersebut kita Panwaslu merekomendasikan demi amannya proses rekapitulasi dan kotak suara ini, maka kita aman. Salah satunya adalah pilihan yang paling luas adalah di gedung MWCNU Kaliwungu. Alhamdulillah 14 Februari 2024 pemilihan pemungutan dan pemungutan suara sudah kita lalui dengan alhamdulillah. Menurut catatan Panwaslu, tidak ada kejadian khusus yang terjadi di Kecamatan Kaliwungu secara signifikan, tidak ada pelanggaran-pelanggaran pemilu secara pidana maupun administrasi dan kode etik, dan sudah berjalan. Hari ini tanggal 18 Februari 2024 kita Panwaslu Kecamatan Kaliwungu mengawasi proses rekapitulasi tingkat kecamatan sebagaimana peraturan PKPT 2019-2024
kita wajib melakukan pengawasan ini sebagaimana tupoksi atau Undang-Undang 7 2017. Iya. Untuk rencana rekapitulasi perhitungan di tingkat kecamatan ini berapa hari untuk yang dari KPU itu? Kita Panwaslu mengikuti, Mas. Kalau jadwalnya PPK sampai 5 hari ya kita harus 5 hari melakukan pengawasan mulai awal hingga akhir. Kalau 10 hari kita lihat kondisi nanti Pak Inaka ya. Ya mungkin kan kalau tanggal 21 tidak selesai ya nanti PPK akan melakukan reschedule tentang jadwal ya kita mengikuti saja. Oh iya. Untuk Pak Junah ini kan Untuk kegiatan pemilu kemarin tanggal 14, saya sebagai Padal perwira pengendali untuk keamanan kepolisian untuk secara umum aman dan lancar. Untuk yang pada hari ini itu dikerahkan berapa personel Pak untuk siang sampai nanti malam untuk prosesi perhitungan rekapitulasi di tingkat kecamatan? Ya, baik untuk kegiatan rekapitulasi di Kecamatan Kaliwungu yang ditempatkan di gedung MBCNU kali ini kita mengerahkan sekitar 10 personel. Jadi nanti kita bagi MBCNU kali ini kita mengerahkan sekitar 10 personel. Jadi nanti kita bagi untuk pengamanan siang dan malam. Untuk kegiatan ini kita tetap amankan dan pada saat sudah selesai gedung pun kita amankan 24 jam penuh. Terus untuk keterlibatan dalam pengamanan ini siapa saja yang ikut terlibat selain dari Polri? Untuk kita yang terlibat adalah personel dari Polsek dan Polres. Selain itu kita juga melibatkan personel dari TNI, dari Linmas dan kecamatan maupun dari PPK sendiri. Untuk secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan kita amati di wilayah Kaliwungu saja aman Pak, aman dan lancar, tidak ada suatu kendala yang dapat menimbulkan yang tidak baik di masyarakat. Selama ini kita pantau, kita amankan dan berjalan aman, lancar dan damai. Untuk ini Pak, yang keseluruhan itu ada presentasinya ada berapa ini Pak Junah ini yang mengikuti pencoblosan di tanggal 14 kemarin? Ada presentasinya berapa itu? Kalau persentase untuk tingkat kecamatan karena kita belum ada hitung mulai hari ini kita belum kita ketahui secara umum di tingkat kecamatan. Tapi kemarin kita mantau di desa-desa itu alhamdulillah itu nyampe di atas 80% ke atas 80% itu dari antusias masyarakat untuk mengikuti pesta demokrasi pada saat ini. Untuk Pak Panwas ini mungkin bisa menambahi presentasinya ada berapa? Untuk sama presentasinya bersamakan oleh antara PPK 80 lebih. Berarti secara keseluruhan 80%. Di tempat terpisah, Agus Hasan Muzaki, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Kaliwungu mengatakan. Ya, dengan Bapak siapa? Saya Agus Hasan Muzaki, Ketua PPK Kaliwungu. Yang sebelahnya? Ali Maskot dari PPS Sidoarjo. Dari PPS Sidoarjo. Dari Bapak PPK ini Pak Agus ini proses pemilihan umum secara garis besar Sekaliwungu yang kemarin dilaksanakan di tanggal 14 itu bagaimana Pak Agus? Alhamdulillah proses pemilihan umum di tanggal 14 kemarin berjalan dengan lancar, kondusif, tidak ada insiden apapun. Intinya lancar tanpa kendala. Secara keseluruhan ada berapa persentasinya Pak yang pemilih yang kemarin yang masuk di tiap desa itu? Kalau persentase kira-kira ya 80%-an. Yang untuk hak pilih atau yang menyoblos warga itu. Jumlah keseluruhan ada berapa orang Pak untuk Kecamatan Kaliwungu itu yang mempunyai hak pilih dalam DPT? Sekitar 77.000 sekecamatan. Ada berapa desa itu? Ada 15 desa. Untuk proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK saat ini ada berapa desa Pak?
Untuk hari ini kita melakukan rencana itu seharian 4 desa. Ini Desa mana saja? Desa Gamong, Sidorekso, Banget, dan Garung Kidul. Untuk rencana nanti ke depan 15 desa. Ada berapa hari diperkirakan untuk 15 desa? Perkiraan kalau di jadwal itu ada 4 hari, namun kemungkinan juga bisa molor beberapa hari ke depan. Mengingat panel kami baru membuka 2 dan rencana mau membuka 3 sampai 4 panel. Oh, gitu. Jadi ada molor itu sudah diantisipasi dari BPK dan KPU-nya. Itu sudah diantisipasi dari kami maupun KPU. KPU itu memang merencanakan sampai tanggal 22. Tanggal 22 itu berarti 5 hari. 5 hari, namun tidak memungkiri nanti ada perpanjangan waktu untuk proses rekapitulasi. Ya, untuk spesifik. Ini dari Pak PPS, Pak Ali Maskot. Ini PPS dari Sidorekso ya? Ya betul. Ya, untuk PPS di Sidorekso ini sudah mulai penghitungan mulai tadi jam berapa? Baik. Muhammad Lukman, Jursid TV melaporkan dari Kaliwungu, Kudus. Sampai sekarang baru 3 TPS dari 21 TPS yang akan direkap. Oh iya. Berarti ini belum selesai, nanti setelah istirahat ini melanjutkan nanti ya? Ya, setelah istirahat akan dilanjutkan lagi untuk menyelesaikan sampai 21 TPS. Dalam proses tadi pagi hingga siang ini ada kendala enggak? Alhamdulillah tidak ada karena dari semua yang hadir baik KPPS, saksi maupun Panwas semuanya sudah clear, tidak ada biasa atau apapun. Iya. Nanti misalnya nanti selesainya sampai malam pun enggak apa-apa ini untuk satu TPS di Desa Sidorekso. Siap, karena kami mengikuti jadwal yang disampaikan oleh BPK. Jadwal kami adalah hari ini sampai selesai. Oke, sampai. Ya. Ini dari PPK ini Mas, Mas Agus nanti misalnya nanti selesainya baru jam 1 atau jam 2 gimana Mas antisipasi? Kami dari jadwal itu memulainya jam 8 dan selesai pada jam 9 malam. Kalau belum selesai satu desa itu dilanjutkan besok paginya? Ya, dilanjutkan besok paginya karena kita juga harus menjaga kesehatan dari kami para anggota sehingga rekapitulasi ke depan juga berjalan lancar, anggota juga sehat. Itu juga pesan dari KPU Kabupaten Kudus.